Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halika Fuadah Yasmin dengan NPM 212153028. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep gerak lurus beraturan melalui animasi PowerPoint yang saya buat. Sebelum memasuki pengertian dari gerak lurus beraturan, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu yang dinamakan dengan bergerak. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang anak laki-laki yang berdiri di pinggir jalan dan melambaikan tangan pada mobil yang sedang bergerak menjauhinya. Dari waktu ke waktu, anak laki-laki tersebut semakin tertinggal di belakang mobil. Itu artinya posisi mobil dan anak laki-laki tersebut berubah setiap saat seiring dengan gerak mobil menjauhi anak tersebut. Jadi, suatu benda bisa dikatakan bergerak bila posisi benda tersebut setiap saat berubah terhadap suatu acuan tertentu. Di sini, anak laki-laki yang melambaikan tangannya adalah acuannya dan yang bergerak adalah mobilnya. Dari pengertian bergerak tadi, jadi kita dapat mengetahui pengertian dari GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan gerakan suatu benda pada lintasan yang lurus dan tidak mengalami percepatan. Gerak lurus beraturan ini juga merupakan gerakan yang memiliki kecepatan yang tetap. Salah satu contoh yang paling realistis dari gerak lurus beraturan ini adalah rotasi bulan terhadap bumi. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari GLB ini adalah ketika sebuah motor yang bergerak dengan kecepatan konstan di jalan yang lurus. Tidak semua benda dapat dikatakan GLB. Contohnya seperti siput ini. Siput ini bisa bergerak cepat dan bisa bergerak lambat. Ini tidak bisa dikatakan sebagai GLB. Contoh lain benda yang dikatakan GLB adalah rotasi bumi terhadap matahari. Ini dikatakan GLB karena rotasi bumi terhadap matahari tidak akan pernah diperlambat ataupun dipercepat dan akan konstan sampai kapanpun. Contoh lainnya adalah GLB pada mobil ini. Mobil tersebut dikatakan GLB jika menempuh jarak misalkan 10 km dengan waktu tempuh 2 menit, maka pada perjalanan berikutnya harus tetap seperti itu. Berikut merupakan rumus dari gerak lurus beraturan yang bisa digunakan untuk menghitung kecepatan bila yang diketahui adalah jarak dan waktu. Begitu juga dengan waktu dan jarak jika diketahui sebaliknya. Kecepatan akan kita hitung dengan jarak yang berbanding terbalik dengan waktu, sehingga jika ditulis ke dalam rumus akan menjadi seperti berikut. V sama dengan S per T. Untuk keterangannya bisa dibaca pada slide. Sebuah benda bisa dikatakan mengalami GLB jika mempunyai ciri-ciri berikut. Pada gambar 1 itu dikatakan GLBB karena tidak berada pada garis yang lurus. Lalu yang kedua adalah mempunyai kecepatan yang konstan. Ketiga, tidak mengalami percepatan dan kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan, juga berbanding terbalik dengan waktu. Pada gambar kedua disebut GLBB karena berada pada lintasan yang lurus dan kecepatan konstan, sehingga tidak mengalami percepatan. Peristiwa GLB atau gerak lurus beraturan ini tidak hanya dikaitkan dengan materi di fisika saja, tetapi bisa dikaitkan juga dengan ilmu agama, seperti dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 33, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Makna dari surat Al-Anbiya ayat 33 tersebut dapat dilihat pada terjemahannya, yaitu keduanya beredar di dalam garis edarnya. Ayat tersebut juga mengandung materi gerak lurus yang disebutkan bahwa gerak lurus merupakan peristiwa gerak benda yang memiliki lintasan berupa garis lurus. Mungkin seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dipahami.